سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada hari ini atas izin Allah kita kembali lagi dalam program Kalam, kajian Islam Jumat malam. Bersama saya Idza Rafi sebagai host, dan pemateri kita hari ini adalah Ustadz Irfandi Amiruddin LC yang akan menyampaikan materi tentang biar sedekahmu makin kece. Waduh, luar biasa sekali ini ya materinya. Kalau boleh tahu Ustadz, ini ngambil materinya itu dari mana Ustadz? Ya, dari banyak maroji lah. Maroji. Oke. Bagaimana Ustadz, sudah siap? Siap, insya Allah. Kalau begitu Ustadz, monggo disampaikan Ustadz. Terima kasih Mas Idza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, dan tidak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dan sebagai qudwah hasanah kita selama kita beramal ibadah di dunia ini. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ada satu ibadah yang banyak dilakukan oleh orang dan macam-macam motivasinya, yaitu ibadah sedekah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas agar ya setidaknya kita memperbagus kualitas sedekah kita. Apa aja caranya ya biar sedekah kita makin kece ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita bersedekah dengan harta yang paling kita cintai. Kalau kita ingin sedekah kita jadi yang berkualitas, maka kita sedekah dengan sesuatu yang paling kita sukai dan yang terbaik yang kita punya. Dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan dari sebagian apa yang kalian cintai. Jadi dari sini sangat jelas bahwa kita kalau mau sedekah terus mencapai yang terbaik sedekah kita, menjadi kualitas yang terbaik dalam sedekah, maka kita sedekahkan apa yang paling kita cintai. Yang terbaik dari harta kita, kita sedekahkan. Di ayat lain dalam surat Al-Insan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang amal-amal penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga itu di antara amalnya ketika di dunia, mereka memberikan makan dengan apa yang mereka cintai pada orang miskin, pada orang yatim, dan orang-orang yang disandra. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi introspeksi diri kita. Kita kalau ngasih orang itu lihat-lihat, yang kita ngasih ini udah yang terbaik yang kita punya belum ya? Ada open donasi, nah kita kasih harta apa? Apakah baju yang tidak layak pakai atau baju yang kita sukai gitu. Jadi kuncinya bagaimana caranya biar kita sedekah dengan yang kita cintai. Paling tidak satu, kita jangan sampai sedekah dengan sesuatu yang sesuatu tersebut kalau kita terima aja kita nggak mau. Misal buah ya, alpukat misalnya, kalau kita
lihat buah alpukat yang mungkin kulitnya hitam jelek, kita sendiri kalau kasih gratis aja kita nggak mau, maka jangan sampai buah seperti itu juga kita sedekahin ke orang lain. Tunggu dulu Ustaz. Ana mau tanya dulu nih Ustaz. Kalau semisalnya kan tadi buah alpukat, Ya. itu masih bagus Ustaz. Kita itu nggak suka sama buah alpukatnya, tapi tetangga kita yang suka itu bagaimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, dikasih aja. Oke. Ya, dikasih aja. Karena bukan berarti ya dikatakan tidak ya, atau yang paling kita cintai itu yang bukan kita butuhkan ya. Jadi nggak mesti. Jadi yang pasti kita sedekahin sebenarnya kita mau terima ya. Jadi jangan sampai kita sedekah dengan sesuatu yang kita terima pun kita nggak mau gitu. Baju misalnya ya, kita sedekahin ke anak-anak yatim ya. Jangan sampai baju yang kita sendiri nerima tuh nggak mau. Ingat ya, bukan nggak bisa tapi nggak mau. Kalau baju udah kecil, ini kan bukan kita nggak mau ya, tapi memang nggak bisa kita pakai lagi gitu. Ya, makanya kayak tadi mungkin kita alergi buah misalnya, ya. Kita punya pohon di rumah, yang mana pohon tersebut ternyata menghasilkan buah yang kita nggak suka atau alergi bagi kita. Ya. Maka kita pilih yang terbaik dari buah-buah itu, kita kasih ke tetangga kita atau saudara kita yang suka atau mungkin membutuhkannya. Jadi sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu langkah pertama biar sedekah kita makin kece ya. Sedekahin dengan apa yang terbaik yang kita miliki, sedekahin dengan apa yang paling kita cintai ya. Ada sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu namanya. Beliau termasuk pengusaha di bidang pertanian ya, punya kebun kurma berbagai macam ya. Dan beliau punya suatu kebun kurma yang berada di depan masjid yang paling ia cintai dari semua macam kebun kurma yang ia miliki. Ketika turun surat Al-Imran ayat 92 tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, beliau langsung datang kepada Rasulullah ya. Rasulullah, kebun kurma ini yang paling saya cintai, saya infakkan, saya sedekahkan, saya wakafkan untuk dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Maka kata Rasulullah, ini adalah harta yang paling beruntung. Ini adalah harta yang paling beruntung. Begitu kata Rasulullah. Karena Abu Talha menginfakkan apa yang dia miliki dari yang paling dia cintai. Ya. Maka kata Rasulullah, silahkan bagi kepada kerabat-kerabatmu. Ya. Jadi sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita juga perlunya di awal pembagian sedekah kita mengutamakan orang-orang yang terdekat kita, saudara kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, kerabat kita, baru kepada orang-orang lain. Kemudian yang kedua, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biar ibadah sedekah kita makin kece, kita bersedekah di saat susah. Di saat susah kita sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, Allah berfirman, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Dan memberi makan di hari yang penuh kelaparan ya. Kata Jarir atau Bari rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan yaumin dzi masghabah yaitu hari di mana masa menjadi sangat lapar. Misal ya, makanan pokok menjadi langka. Sekarang kita tahu beberapa fenomena minyak goreng menjadi sesuatu yang langka. Nah, justru dari saat-saat langka seperti ini, ya, kita butuhnya minyak goreng. Tapi kalau kita punya, kita sedekahin mahal. Kita punya 1 botol atau 1 liter minyak goreng di saat langka seperti ini, justru kita mungkin bagi 2, 1,5 untuk kita di rumah, setengah kita sedekahin kepada orang lain. Insya Allah sedekah seperti itu menjadi sedekah yang berkualitas. Jadi kita bersedekah di saat yang sangat susah. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan sedekah di saat ya menjadi kita sangat berangan-angan menjadi orang yang kaya. Kita punya harta, tiba-tiba dapat ya rezeki tak terduga. Di saat seperti itu kita lagi pengen nabung untuk ya misal menjadi orang yang kaya misalnya. Tapi di saat seperti itu justru harta yang kita miliki kita sedekahin. Maka itu termasuk
kata Rasulullah, harta yang pahalanya, sedekah pahalanya menjadi lebih besar dibanding sedekah macam yang lainnya. Jadi di poin kedua ini ya, kita mengajak bahwa di saat susah pun kita dianjurkan untuk tetap bersedekah ya. Tentu kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun diri kita sendiri juga sangat membutuhkannya ya. Malah dalam hadis lain Bukhari Muslim disebutkan kisah tentang seorang laki-laki yang ketika berjalan dalam suatu perjalanan, dia sangat haus sekali, sangat kehausan. Terus beliau ini, laki-laki ini nemu sumur. Beliau turun minum, ketika naik lagi dari sumur tersebut melihat ada seekor anjing. Seekor anjing yang sangat kehausan, menjulurkan lidahnya ke tanah yang menunjukkan bahwa anjing tersebut sangat haus. Maka kata pemuda itu dalam hati, anjing ini kehausan sebagaimana saya haus. Maka pemuda tersebut turun lagi ke sumur dan mengambil air menggunakan sepatunya. Jadi sepatu zaman dahulu itu terbuat dari kulit, jadi bisa untuk menyimpan air. Kemudian sepatunya yang sudah berisi air digigit sama dia dan dia naik ke atas dan memberi minum anjing tersebut. Maka dari perbuatan ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu Allah mengampuni pemuda tersebut, mengampuni dosa-dosanya. Bahkan di riwayat lain lagi, di kisah lain di hadis Muslim ya, tentang seorang wanita yang pezina ya. Wanita pezina diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena di akhir hayat dia memberikan minum kepada anjing yang sangat kehausan di saat dia sendiri pun sedang membutuhkan air minum. Ini Masya Allah ya, sahabat santri yang saya muliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah bukan hanya sedang lapang saja ya. Dapat gaji tambahan baru sedekah, enggak ya. Mau dapat gaji tambahan atau tidak, mau saat sedang saat lapang atau susah, kita tetap bersedekah. Kemudian yang ketiga, biar sedekah kita makin kece, kita perlu memperhatikan waktu terbaik untuk bersedekah. Waktu terbaik yang bersedekah yang pertama adalah waktu subuh ya, waktu subuh. Dalam hadis disebutkan Bukhari, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Yang satu, malaikat yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan ganti kepada hambamu yang bersedekah di pagi hari itu. Malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran harta kepada orang yang enggan untuk bersedekah. Jadi sedekah subuh ini sangat membantu kita agar sedekah kita menjadi kece atau kualitasnya menjadi sangat tinggi dibanding sedekah di waktu lain. Kemudian waktu yang terbaik untuk sedekah yaitu saat Ramadan. Saat Ramadan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah macam apakah yang terbaik? Maka kata Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Sebentar lagi, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kita persiapkan dari sekarang agar nantinya kita mampu bersedekah lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari lain mungkin kita sedekah setiap subuh 5.000, ya kalau nanti di Ramadan kita sedekah setiap hari ya 10.000 ya. Niatkan dari sekarang ya. Niatkan dari sekarang. Kalau Allah mengiyakan niat kita, Allah sendiri yang akan bantu kita untuk kita mampu beramal soleh. Begitu Mas Iza. Oke Ustaz, saya ada pertanyaan nih Ustaz. Kan itu kan tadi tentang sedekah juga ya Ustaz ya. Bagaimana kalau sedekahnya itu niatnya untuk orang lain atau untuk dilihat orang lain? Berarti maksudnya sedekahnya riya gitu ya? Iya Ustaz. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, bahwa di antara yang dapat merusak sedekah itu adalah tidak ikhlas. Ya. Enggak hanya sedekah ya, mau sholat, puasa, zakat, haji, ya pokoknya semua macam ibadah. Jika dilakukan dengan riya, biar orang lain lihat atau biar dipuji sama orang lain, maka udah kesepakatan ulama bahwa riya itu membatalkan amal soleh. Gitu. Oh iya, silakan ditutup dulu Ustaz. Oke, terakhir dari saya,
yang perlu kita perhatikan biar sedekah kita makin kece, kita perlu ya menghindari sesuatu yang dapat membatalkan sedekah kita. Ya. Yang pertama itu tadi ya yang ditanya Mas Iza, bahwa yang dapat membatalkan sedekah kita adalah tidak ikhlas. Sedekah nggak ikhlas. Di surat Al-Insan ayat 9 Allah Subhanahu menceritakan tentang penduduk surga tadi. Kata mereka ketika bersedekah di dunia, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Penduduk surga itu ketika bersedekah di dunia, mereka mengatakan kami memberi kalian makan ikhlas karena mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Disebutkan di situ la nuridu minkum jaza. Kami tidak mengharapkan balasan. Jadi sedekah tidak berharap disedekahi balik. Wala syukura, tidak juga berharap diucapi terima kasih. Nah, ini menunjukkan yang penting ikhlas. Sedekah itu ikhlas. Bahkan beberapa ulama mengatakan dari ayat ini, di antara yang perlu kita hindari ketika bersedekah adalah minta didoakan. Walaupun kalau Ibnu Taimiyah membolehkan, ya, boleh kita sedekah, terus misal kita datangi panti yatim, ya, anak yatim, kita kasih sedekah, terus kita minta didoakan. Kalau Ibnu Taimiyah boleh, tapi ada ulama lain mengatakan minta didoakan sebaiknya jangan, gitu. Karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika sedekah hanya satu aja yang kita harapkan, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adapun ya ada orang yang sedekah niatnya biar gajinya dilipat gandakan atau gajinya dinaikkan sama bosnya misalnya, sedekah biar rezekinya lancar, ya, urusan duniawinya lancar. Ini perlu dikoreksi niat. Yang paling utama kalau sedekah niatnya ya pasti ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah nanti dapat balasan di dunia, maka itu hanya sebuah nikmat. Gitu. Jangan diniatkan untuk itu. Dapat alhamdulillah, enggak ya sudah insya Allah dapat pahalanya di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kita berikan, dan kita tidak boleh menyakiti hati penerima siapa yang kita sedekahi. Karena kalau itu nanti akan membatalkan sedekah kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Artinya sedekah kalian bisa menjadi batal bil manni wal adza. Manni itu adalah mengungkit-ungkit sedekah. Jadi habis sedekah, terus besok-besoknya bilang ke orangnya, "Mas, ingat Mas, kemarin kamu bisa bangun usaha ini, saya yang kasih modal sekian juta." Nah, itu namanya mungkit-mungkit. Apalagi sampai di depan umum. Wah, ini bahaya, nanti tambah riya, sum'ah dan lain-lainnya. Tentu akan bisa membatalkan sedekah kita. Kalau adza, ini adalah adza di tafsir disebutkan menyakiti hati atau perasaan si penerima. Habis ngasih sedekah tapi ngejeng-ngejeng, oh dasar miskin, ya. Bisa hidup karena disedekahi. Nah, itu bisa menyakiti hati penerima. Nah, ini harus dijauhkan. Bahkan ada golongan khusus yang disebutkan dalam hadis, mereka nanti di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh cuek aja sama mereka di akhirat. Bahkan mereka akan mendapatkan siksaan yang berat di akhirat. Mereka adalah golongan al-mannan. Dalam hadis disebutkan al-mannan, yaitu orang-orang yang kalau bersedekah suka mengungkit-ungkit sedekahnya. Nah, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya cukup dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan mampu meningkatkan kualitas sedekah kita. Ya, dari saya terakhir, setidaknya kita perlu merutinkan sedekah ya setiap hari, setiap subuh, dan kiat-kiat tadi kita laksanakan biar sedekah kita makin kece tentunya, dan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jika Allah berikan balasan langsung di dunia, kita syukuri alhamdulillah, dan kita gunakan itu semua untuk kembali beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Idza.
Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya. Semoga sedekah kita juga makin kece. Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Baik, sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Tunggu dulu teman-teman. Ini kan minuman kan belum ada mereknya. Teman-teman bisa isi sponsor atau bersedekah. Bagaimana caranya? Dengan hubungi nomor di bawah ini, agar program Kalam semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gak ketinggalan video dari kami, yang tentunya kami akan mengupload video-video tentang kajian Islami. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.